Bismillahirrahmanirrahim. Tulisin dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Aku menepati janji, temanya parenting. Aku tulisin, kamu inget ya? Ya, ntar aku tulis temanya dulu ya teman-teman. Parenting. Gimana? Ntar ya teman-teman, biar nggak pada bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Nyapa lagi ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tati musalihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala nabiyina Muhammad. Ih, cepet banget deh ngomongnya. Dan cepet-cepet ini dari iya oke. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Aku menepati janji. Tadi Kang Andre bilang banyak banget yang request nanya tentang parenting, tentang gimana aku didik anak-anak, terutama Ismail. Dan sesuai janji tadi, habis maghrib, insya Allah aku mau sharing. Dan sebenarnya kalau ngomongin soal parenting, sebenarnya kita harus belajar dari Nabi Muhammad SAW. Tapi mudah-mudahan apa yang aku share ini tentang gimana caranya aku mendidik anak-anak di rumah dan keseharian, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan kalau ada yang mau nanya-nanya, ini gimana ya biar komennya kelihatan, jadi aku bisa jawab-jawabin. Aku gaptek. Nah, kalau ditanya apa yang pertama kali aku lakukan, maksudnya hal apa yang aku ajarin, oh begitu doang, ya Allah. Jadi hal apa yang aku ajarin ke anak-anak itu adalah soal tauhid, karena itu penting banget teman-teman untuk kita tanamin dari kecil ke anak-anak kita. Sebagai contoh, kalau misalnya Ismail pengen sesuatu, namanya anak-anak kan tuh pengen beli mainan, pengen ini, pengen itu, kalau lihat jajanan pengen ini, pengen itu gitu. Dan aku selalu tekanin ke anak-anak tuh minta dulu sama Allah, bahkan hatta misalnya penjual jajan ciloknya itu di depan mata, Umi pengen itu, minta dulu nah sama Allah gitu. Memang terlihat agak ribet, tapi dari kecil aku selalu pahamin itu. Atau dia punya mainan impian, atau dia pengen sesuatu yang dia pengen banget gitu. Misalnya aku pengen Hot Wheel Monster Jam, atau aku pengen apa ya, misalnya dia pengen mainan dino atau apa gitu. Aku selalu bilang untuk minta dulu sama Allah, karena itu penting banget ditekanin ke anak-anak supaya dia tahu bahwa apapun yang dia miliki, pemberian apapun yang dia dapatkan itu sebenarnya dari Allah, sehingga si anak tidak bergantung sama kita manusia, tidak menjadikan kita sebagai apa ya, kalau mau apa ya ke Allah dulu gitu. Jadi kayak selalu bilang bahwa Umi ini cuma perantaranya kalian gitu, cuma perantara dari Allah, perantara kebaikannya Allah, dan menanamkan pada si anak bahwa kita ini semuanya ciptaan Allah. Setiap hari dari dia mulai bisa diajak komunikasi ya, sekitar umur 2 tahunan itu setiap malam kalau mau tidur itu udah aku cekokin bahwa ada Allah itu sebagai pencipta kita, bahwa kita ini muslim, bahwa kita punya nabi namanya Nabi Muhammad, dan ada Al-Quran yang dahsyat banget sebagai mukjizat yang harus kita jaga, harus kita baca, harus kita hafalkan gitu. Dan dari umur 2 tahun itu aku udah ajarin dia tentang perjalanan kehidupan manusia. Jadi aku inget banget dulu aku pernah beli papan tulis gitu kecil. Terus aku mulai tulis ketika dia udah usia 3 tahunan kalau nggak salah itu ya, udah mulai agak besaran dikit. Aku mulai gambarin tuh perjalanan hidup manusia dari alam rahim, terus ke alam dunia, nanti kita akan mati, terus nanti ada alam kubur, alam barzah, terus nanti ada sirot sampai ke surga. Itu aku tekanin, bahkan sampai detik ini, sampai hari ini itu setiap hari aku selalu tekanin ke anak-anak aku. Jadi kayak sekarang kita setiap malam itu selalu baca tentang surga neraka gitu. Dan walaupun udah tahu isinya kan udah diulang-ulang terus, tapi anak-anak tuh selalu excited dan selalu pengen Umi, terutama Ismail ya, dia kayak yang kalau mau tidur itu selalu minta baca tentang surga neraka gitu. Karena
dari kecil aku selalu nanemin bahwa nak, ini kita di dunia cuma mampir ya, sewaktu-waktu Umi bisa nggak ada, dan yang nggak akan ninggalin kalian itu ada Allah gitu. Dan tugas kita di dunia untuk ibadah. Segala sesuatu fasilitas yang ada ini adalah sarana untuk supaya dekat sama Allah. Kalau kamu dikasih nikmat sama Allah, tapi itu nggak bikin kamu dekat sama Allah, malah bikin kamu lalai ibadah, nanti malah jadi penyeret kamu ke neraka gitu. Padahal kan kita semuanya mau masuk ke dalam surga. Mau sama Umi terus nggak? Karena itu menurut aku sih penting banget ya gitu. Kayak kamu sholat, nah kalau nggak sholat nanti gak bisa bareng-bareng sama Umi ke surga gitu. Umi pengennya ke surga. Nanti kalau misalnya kamu nggak sholat, kita bisa pisahan nih gitu. Kamu ada yang di surga, di neraka, Umi nggak mau, sayang nggak sama Umi. Jadi kayak hal-hal kayak gitu. Dan aku ngenalin anak-anak tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai dari hal-hal yang kayak Asmaul Husna gitu. Ismail alhamdulillah sudah hafal Asmaul Husna, dia tahu nama-nama Allah. Dan itu dari kecil udah aku jelasin bahwa Allah itu Al-Khaliq, Maha Pencipta, Allah yang menciptain segala alam jagat raya ini, bahwa Allah yang Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki, itu dia udah paham. Allah Maha Kuasa, Allah Maha tahu. Jadi kayak Allah Al-Mujib, Maha mengabulkan gitu. Jadi kayak dari kecil itu udah aku cekokin ilmu-ilmu tentang siapa Tuhannya dan siapa dia gitu. Jadi kayak itu menurutku penting ya, siapa Tuhannya Allah dan siapa dianya tuh. Ismail tuh hambanya Allah, tugasnya untuk ibadah, harus taat sama Allah, harus bisa mengamalkan sunnah, harus tunduk sama Allah, harus. Jadi kayak gitu tuh memang dari kecil. Dan biasanya waktunya aku cekokin dia itu, bahasa aku cekokin ya, aku cekokin dianya itu pas dia mau tidur, jadi setengah-setengah ngantuk gitu. Nah itu mau tidur gitu, karena dia kan akan lebih fokus karena dia udah beraktivitas gitu kan. Kalau dia lagi tenaganya lagi ekstra, malah kadang-kadang sambil mainan tapi tetap aku kasih tahu. Dan seringnya sih sebelum tidur gitu selalu aku cekokin gitu, atau pada saat dia abis main udah tenangan baru dimasukin doktrin tadi gitu. Dan tentang tauhid, mengenalkan kepada dia siapa Tuhannya dan dia itu siapa. Dan walaupun dari masih kecil insya Allah anak-anak tahu kok gitu. Kayak jadi kita ini ciptaan Allah nak gitu, semua. Jadi kayak dengan bahasa kita sebagai ibu nyeritain dengan biasa aja sih ya, maksudnya kayak cerita ke anak gitu. Ada tahu nggak ini tuh semuanya dari Allah apa segala macam. Terus kayak menjadikan Al-Quran itu sebuah kitab yang memang mereka pengen tahu terus isinya apa gitu. Dari kecil itu aku selalu membahasakan kepada anak-anakku, baca Al-Quran, Allah bilang apa nak, yuk kita lihat yuk Allah mau cerita apa nih sama kita gitu. Bahkan dulu sebelum Ismail bisa baca itu, aku kalau bacain kisah ngambilnya dari Quran. Jadi sini Umi ceritain gitu, Umi ceritain dari Al-Quran. Jadi ini kata Allah nih, Allah yang ceritain gitu, ini kata Allah begini. Jadi dia kayak melihat Al-Quran itu sebagai suatu hal yang luar biasa, yang dia tahu itu datang dari Tuhannya. Dan di Al-Quran itu banyak hal-hal yang menarik, yang bikin dia penasaran gitu sama Al-Quran, yang bikin dia pengen baca terus, yang dia tahu bahwa Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah, itu katanya Allah gitu. Karena dari dia kecil aku selalu membahasakan Al-Quran itu, ini semuanya perkataan Allah nih, omongannya Allah gitu. Sampai sekarang pun kalau mau tidur aku selalu bilang sama anak-anak aku, baca dulu Allah bilang apa malam ini gitu, Allah bilang apa hari ini, Allah bilang apa malam gitu. Terus kalau nasihatin anak, bahasa aku, kata Allah begini loh nak, kata Allah begini. Jadi kayak bukan kata Umi, tapi kata Allah, kata Rasul nggak boleh begitu. Jadi kayak mengenalkan juga figur Nabi Muhammad SAW sejak dari kecil, sehingga dia sangat mengidolakan Nabi Muhammad SAW dan menceritakan tentang para sahabat-sahabat gitu. Sampai kayak aku nggak kasih bacaan-bacaan yang aneh. Misalnya selain itu gitu, bener-bener bacaan yang Islami, kisahnya ngambil dari Quran, terus dari Sirah Nabawiyah dan para sahabat. Dan namanya anak kecil tuh kan seneng banget dibacain cerita ya gitu. Jadi memang kita sebagai ibu tuh harus mau capek bacain kisah sama anak, dan kita harus mau gali terus baca kisah-kisah untuk kita kasih tahu lagi ke anak. Karena anak kecil itu kan fantasi ya, dia mainnya fantasi, ngebayangin apa heroik apa segala macem gitu. Jadi kayak kita tuh sebagai ibu tuh harus ekspresif untuk bacain kisah ke anak, apa yang ada di Quran dan kata di hadis. Dan sesudahnya tuh kayak kita ambil saripatinya gitu tuh. Berarti dari misalnya lagi habis ngomongin surat
Al-Ikhlas misalnya gitu tuh. Nah berarti Allah itu satu, Allah nggak beranak, Allah nggak punya anak, dan Allah itu satu-satunya yang harus kita sembah. Jadi setelah diceritakan kisahnya dari Quran, kita ambil poinnya gitu, kita kasih tahu ke anak kita. Begitu juga tentang kisah Nabi Muhammad SAW dan kisah para sahabat gitu, kita bacain dulu udahnya, baru nanti dikasih tahu kayak intisarinya gitu. Dan itu efeknya luar biasa ke anak gitu, dia jadi kayak tahu kepada siapa dia harus berbuat, meminta, menyembah, kepada siapa dia harus mengidolakan gitu. Memang kita sebagai ibu harus agak berjuang di sini ya. Makanya kayak aku selalu bilang sama para ibu, jangan malas untuk baca dan untuk mendongengkan kembali, berkisah itu sama anak itu hasilnya luar biasa sekali gitu. Jadi tentang tauhid gitu, kayak sampai sekarang juga. Tadi aku cerita ya, tadi pergi dari kemarin ada acara gitu di puncak, terus dia yang gini, Umi, aku pengennya nggak hujan. Terus ya udah bilang sama Allah gitu, dan dia bilang, ya Allah jangan hujan dong, aku mau jalan-jalan dulu, aku pengen es krim gulung deh. Dia tiba-tiba bilang gitu, Umi es krim gulung di mana? Nggak tahu, kayak di Singapura deh nak gitu kan. Terus nanti aja kalau pas Abi, tapi aku pengen es krim gulung deh gitu kan. Terus ya Allah, aku pengen nggak hujan dan aku pengen es krim gulung. Qadarullah nggak lama itu cuaca dari yang tadinya mendung langsung panas. Terus yang tiba-tiba aku juga nggak tahu kalau di situ ada es krim gulung gitu. Ternyata dia, Umi deh gitu, ada es krim gulung, Allah kabulin doa aku. Dia tuh yang sibuk memuji Allah dengan excited, Allah itu baik banget sama aku ya Allah, iya dia Allah baik banget. Dan ini salah satu tips juga buat teman-teman. Ketika dia mendapatkan yang dia inginkan dari kecil, aku selalu bilang sama anak aku, Allah baik banget sama kamu ya nak, kamu pasti karena kamu rajin sholat, pasti karena kamu nurut sama Umi, pasti karena kamu rajin ngaji. Biasanya langsung aku puji dengan perbuatan ketaatannya dia. Jadi setiap dia mendapatkan nikmat, bukan nanya yo dari siapa, dari Umi kan gitu, dari Abi kan, atau dari apa, enggak, tapi Allah baik banget ya anak sama kamu gitu. Dan ketika dia mendapatkan suatu prestasi tertentu, yang aku katakan sama anak aku, misalnya dia kayak, Umi aku udah selesai, misalnya aku sekarang udah masuk Al-Baqarah hafalannya gitu, dia bilang, oh Masya Allah, pasti karena Allah kan Ar-Rasyid ya nak, maha pandai, pasti karena Allah kasih kepintaran tuh sama adik, jadi adik dimudahin. Jadi kayak untuk membuat dia sadar bahwa segala kemampuan yang dia miliki, apapun yang dia dapatkan itu datangnya dari Allah. Dan menurut aku tuh penting banget. Jadi kayak dia tidak mengandalkan diri dia ikhtiar, dan dia ada sisi tawakal bahwa ini dari Allah gitu. Dan apapun yang aku inginkan, aku tinggal minta sama Allah, dan Allah bisa mengabulkannya lewat cara apapun. Dan kayak aku sering bilang kan, Umi bisa tiba-tiba aja mati, dan dia tuh nggak pernah takut kayak aku kan lagi diuji sihir apa gitu, suka nggak pingsan, nggak sadar gitu, dia tuh bisa tenang gitu. Terus kalau ada orang yang meninggal apa kan, nanti dia dibangkitin lagi ya Umi. Dia udah paham setiap yang meninggal itu nanti akan dibangkitkan kembali, nanti akan ditanya. Terus kayak dari kecil aku juga selalu, sampai sekarang sih sering ngingetin sama anak-anak aku, adek, Umi bisa ngeliat adek atau kakak dimanapun berada, tapi ada malaikat yang selalu nyatet nih, tahu, dan Allah tuh mantau dari atas gitu, ngawasin adik sama kakak ngapain aja. Jadi jangan pernah ngerasa sendirian, dan jangan pernah ngerasa aman, gak ada siapa-siapa kalau bikin dosa, karena ada malaikat yang selalu nyatet gitu. Bahkan aku ingat banget dari kecil dia, ini ada malaikat gitu. Itu hal kecil sebenarnya, tapi kalau kita ulang, efeknya tuh gede banget teman-teman, sampai dia besar gitu. Dia kayak, jangan takut, ada Allah gitu. Jadi kalau misalnya dia ada gelap apa, takut Umi, takut, selalu keluarnya juga kalimat tauhid, jangan takut, ada Allah gitu. Kayak kemarin ke Taman Mini misalnya gitu ya, Taman Mini kan ada tontonan yang 3D gitu ya, kan itu kayak ruangan terus gelap karena mau dikasih tontonan ikan-ikan gitu deh gitu. Nah terus dia gelap banget kan, Umi gelap gitu, jangan takut, gelap kan ada Allah. Nanti kalau di kuburan begini nih, kita lagi latihan. Jadi kayak kita tuh sebagai ibu tuh harus pandai menangkap peluang bagaimana supaya anak kita ingat tentang akhirat, untuk dia ingat bahwa kehidupan dunia ini cuma mampir gitu.
Jadi kayak dia nggak boleh takut, makanya suruh baca surat Al-Mulk kan. Nanti kalau surat Al-Mulk gelap begini di kuburan nanti jadi cahaya gitu. Dan dia tuh masya Allah, jadi kayak masya Allah ya Umi, aku mau rajin baca Quran. Jadi kayak menyelipkan hal-hal seperti itu ke anak itu penting gitu. Jadi kayak kita harus pandai menangkap peluang di mana bisa menancapkan sisi tauhid ke anak lewat kejadian-kejadian setiap harinya. Memang kitanya harus bawel sih ya. Jadi ibu itu harus bawel. Harus bawel untuk mau terus doktrinin anak bahwa Allah Rasul gitu. Dan aku meskipun dia masih kecil, aku selalu tekanin untuk karena dia laki-laki, termasuk anak yang perempuan ya, apa kayak jaga pandangan gitu, kayak harus tahu ngenalin batasan-batasan aurat tuh dari kecil. Jadi kayak kadang-kadang tuh kita suka lalai soal itu, ngajarinya kalau udah gede gitu. Padahal menurut aku ngenalin batasan aurat ke anak itu penting banget gitu. Dan kita ini sebagai ibu kan memang madrasah buat anak, maka jadilah memang guru terbaik buat anak gitu. Dan anak itu pasti nyontoh kita juga gitu. Kayak nyuruh sholat, aku tahu nyuruh anak sholat itu kan bikin susah-susah gampang ya, apalagi masih kecil. Ada yang ya udahlah ya biarin aja masih kecil, nggak bisa gitu. Kita harus biasanya di kecil. Dan kadang-kadang tuh kalau nyuruh anak kalau udah bisa ngomong tuh kadang-kadang ngelesnya ada aja gitu kan ya gitu. Dan akhirnya cara terbaik adalah udah sholat aja, sholat. Dan ini tips dari aku teman-teman, ketika anak kita tidak mau melakukan sesuatu yang kita suruh, coba doa deket dia. Jadi kalau misalnya adek sholat, kakaknya udah sholat nih, adek bilang adek sholat, nanti dulu Umi aku lagi mau makan. Jadi adek sholat, entar dulu Umi aku mau diri. Ada alasannya kadang-kadang gitu ya anak aku. Nah itu langsung angkat tangan dekat dia. Terus aku bilang ya Allah kasih aku anak yang mengerjakan sholat. Itu dia udah takut banget. Tanpa aku harus ngomel, tanpa aku harus ngapa-ngapain, dia langsung sholat gitu. Terus kayak misalnya dia minta mainan apa gitu kan, padahal dia habis beli mainan gitu, atau dia habis minta sesuatu apa yang menurut aku dia udah punya, udah nggak usah gitu. Jadi kalau dia masih ngeyel, Umi tapi kan itu namanya anak ya, langsung ngangkat tangan depan dia, ya Allah kasih aku anak yang pandai bersyukur. Itu dia takut banget, masih kayak langsung oh iya harus bersyukur gitu. Dan pada beberapa waktu dia tuh udah bisa yang misalnya tadinya tuh ngoyo banget pengen Umi aku tuh pengen banget yang ini, soalnya aku begini, tapi nggak minta dulu sama Allah. Dan ada suatu ketika tiba-tiba dia bilang, Umi aku mau bersyukur aja deh, aku nggak jadi mau beli itunya, aku bersyukur aja sama yang ini, sama mainan yang ini. Bisa jadi kayak itu tuh bisa keluar dari mulut dia seiring dengan usianya dia gitu, seiring dengan waktu-waktu dia berjalan, dia lama-lama akan bisa mengolah apa yang sudah kita tanamkan sama dia gitu. Dan itu tuh kadang-kadang aku juga amazing sendiri, misalnya masya Allah ya gitu. Maksudnya memang sebenarnya doktrin yang kita tancapkan kepada anak soal tauhid, soal Rasul, soal akhirat gitu. Terus bagaimana dia harus bisa menahan hawa nafsunya. Untuk kalau masih kecil kan menahan hawa nafsunya paling untuk yang pengen sesuatu yang menurut dia butuh, padahal menurut kita nggak butuh gitu kan. Nah itu menahannya itu dengan cara minta dulu sama Allah gitu. Pernah suatu hari jadi suatu hari dia kita lagi pulang sholat Idul Adha, langsung pulang gitu. Dan di saat itu dia lihat kayak mainan balon-balon gitu loh. Namanya anak kecil kan, dia minta Umi balik ke sana gitu. Tuh aku mau itu. Enggak, udah sampai rumah gitu kan. Terus capek nak, kita mau ngurusin lain-lain gitu kan. Maksudnya namanya lebaran haji gitu kan, kayak banyak hal yang mau dilakukan gitu kan. Terus dia yang nangis gitu kan. Enggak. Terus aku bilang minta dulu sama Allah gitu. Terus dia yang pernah dia nggak mau nolak. Aku pokoknya minta dibeli sana, tadi ada nih keburu orangnya pergi apa segala macam, nggak mau, minta dulu sama Allah. Sampai teriak minta dulu sama Allah. Enggak, minta dulu sama Allah aku bilang. Akhirnya dia sholat gelar sajadah, dia sholat ngangkat tangan, aku denger ya Allah aku pengen mainan itu yang di depan masjid balonnya gede gitu segala macam kan. Akhirnya kalau aku udah lihat dia minta begitu, berarti kan ada nggak teganya kan, dia udah minta sama Allah kan. Jadi ya udah aku anterin ke sana, tiba-tiba jreng tukang mainannya nggak ada. Terus Umi gitu kan, kok nggak ada, kan aku udah minta sama Allah gitu kan aku tadi udah sholat 2 rakaat, udah minta sama Allah, kok mainannya nggak ada. Nah ketika dalam posisi itu kita harus meyakinkan anak bahwa Allah itu tetap ngabulin apa yang kamu inginkan. Caranya adalah
Kalau aku waktu itu, oh berarti itu bukan rezeki kamu dek, Allah mau kasih yang lebih baik daripada balon. Akhirnya dia aku ajak ke supermarket, aku suruh milih dia apapun yang dia mau aku beliin gitu. Nah berarti rezeki kamu bukan balon tuh, rezeki kamu ini coklat misalnya gitu. Waktu itu kayak dia beli mainan mobilan kecil gitu. Pernah dia juga seneng banget batu baterai karena mainan dia banyak batu baterai gitu. Dia pengen beli batu baterai, ternyata di warung nggak ada. Ya belum rezeki ade. Kalau rezeki ade nanti pasti ada, mungkin rezekinya besok. Jadi jangan sampai mematahkan keyakinan anak bahwa Allah itu nggak ngabulin doa aku udah minta kok Allah nggak ngasih gitu. Nah itu kita harus sebagai ibu kayak harus pintar-pintar mengalihkan itu. Jadi kayak ya berarti itu bukan rezeki kamu, karena Allah itu ngasih yang terbaik buat kamu, ngasih yang lebih bagus deh gitu. Jadi nah, dan itu kadang-kadang aku coba sengaja gitu, kayak dia minta sesuatu aku nggak kasih, dan aku pasti kan kalau minta aku bilang minta dulu sih gitu kan. Nah itu biasanya aku langsung ganti dengan hal yang lain gitu, yang menyenangkan hati dia gitu, sehingga dia yakin bahwa oh ya berarti kalau bukan rezeki aku ya, walaupun aku minta, walaupun aku ini yang nggak akan dikasih, tapi Allah pasti kasih yang lain lagi buat ganti apa yang aku nggak dapetin. Dan itu tuh butuh proses ya teman-teman, dan butuh proses, dan kitanya juga harus sabar ketika anak meraung-raung nangis gitu, tahanin, sabarin, dan alihkan dengan berbagai macam hal. Dan nanti kita akan menuai kesabaran kita itu dalam mendidik anak bahwa kalau minta harus sama Allah, kalau kita minta pasti Allah kasih, kalau bukan rezeki kita ya Allah nanti ganti sampai lebih baik gitu. Sampai dia udah sekarang ini udah sampai tahap kalau misalnya nggak ada, oh berarti bukan rezeki aku ya Umi gitu ya. Masya Allah untuk anak usia 5 tahun dia udah bisa punya pikiran seperti itu gitu. Dan udah ya alhamdulillah sih udah paham bahwa apa-apa tuh pokoknya Allah gitu, dikit-dikit Allah gitu. Ya kan nanti Allah begini, ya kan nanti Rasul begitu. Jadi dia udah bisa ngomong gitu, bahkan sudah bisa yang menghayalnya itu udah yang nanti aku kalau di surga ya Umi, nanti aku mau berenang ditungguin sama Sa'ad bin Abi Waqqas, terus aku nanti sama Rasulullah begini, terus nanti sama Ali. Jadi hayalannya itu udah bersama Rasul dan bersama para sahabat gitu. Kayak tadi si kakak tuh nanya, Umi kalau bisa terbang, Umi mau kemana gitu nanya. Terus aku bilang, Umi mau ke Ars. Terus mau ketemu Allah katanya gitu. Terus ada nyeletuk, aku juga mau ke Ars kata dia gitu. Aku mau ke Ars, aku mau ketemu Allah. Terus abis itu aku mampir mau ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Terus aku mau ketemu para sahabat. Dia udah bisa gitu. Maksud aku, di satu sisi aku menahan mata merkabah karena ya Allah anak aku nggak nyebutin dia pengen kemana-kemana gitu ya. Dia pun juga bilangnya aku juga mau ke Ars Umi, aku mau ketemu Allah gitu. Emang kamu mau ngapain kalau ketemu Allah? Aku mau peluk Allah, aku mau di dekat Allah. Itu rasanya kayak hati aku berbunga-bunga, Masya Allah gitu, kayak ya Alhamdulillah gitu. Dia udah punya pikiran untuk mau ketemu Allah sejak kecil, dan betapa kecintaan dia sama Allah sampai pengen deket. Dan itu indah banget gitu, lebih dari ketika anak aku mungkin bisa apa ya maksudnya itu kayak tahu anak bisa cinta banget sama Tuhannya, sama Rasulnya, itu kan hadiah banget buat kita. Dan itu PR buat aku sebagai ibu untuk bisa mempertahankan itu sampai dia besar gitu. Nah ya makanya intinya sih tanamkan tauhid sejak kecil gitu, dari hal-hal yang simple aja gitu. Ketika dia memohon, ketika dia minta sesuatu sama kita, ketika dia menjalankan kewajiban gitu. Kadang-kadang juga saya gini, aku pengen nyuruh dia ngaji, Adi ngaji yuk gitu. Aku kan lagi ini Umi ini tuh, yaudah aku nggak ngomong banyak, aku buka Quran, terus aku baca Quran. Terus udah aku baca, aku biasanya aku selalu baca artinya kan, kata Allah begini. Terus aku baca dengan intonasi yang sangat menarik, sehingga dia lama-lama tuh deketin aku. Terus apa lagi Umi, baca lagi Umi, ayo sama adik. Kalau sekarang sih udah bisa, dia alhamdulillah udah bisa baca Al-Quran. Dia ayo dong bareng adik gantian nih ayat bawahnya. Jadi udah bisa begitu. Jadi kayak nggak terlalu banyak ngomel yang macem-macem. Tapi kalau dia nggak mau, yaudah akhirnya kita yang menjadi contoh untuk anak gitu.
Dan itu berhasil sih di aku ya, maksudnya berhasil gitu. Memang harus sabar pertama sekali, 2 kali, lama-lama dia dan emang kitanya yang harus ekspresif, harus yang bagus banget ini, Allah bilang gini terus kakak tahu nggak ini nanti atau aku manggil kakaknya, tuh kata Allah begini nih, makanya kita harus ngaji nih biar tahu nih kata Allah begini nanti adanya kan seru ya gitu, terus baru dia ikutan buka Qurannya gitu. Jadi kayak memang kita tuh contoh terbaik buat anak kita gitu. Hal-hal yang kita pengen anak kita lakuin ya kita lakuin gitu. Kayak sedekah gitu, aku sering juga ajak anak-anak untuk nyontohin dulu, lama-lama mereka kalau dari Jumat sekarang excited banget, aku mau sedekah. Harinya sedekah si Ismail kan, karena dia pergi ke masjid dan dia ikutan sedekah Jumat, ikut bagiin apa, dan dia terbiasa untuk berbagi gitu. Dan edik untuk baca, tahu tentang Allah, tentang Rasul, tentang surga neraka gitu. Karena jangan jadikan anak kita anak-anak dunia yang dia tuh yang dipikirin hanya ke dunia aja gitu. Tapi dia juga harus meskipun masih kecil, kita itu tetap harus doktrin di sini dia bahwa nanti kita itu hidup selamanya itu di akhirat. Kita harus masuk surga ya bareng-bareng gitu. Dan itu tuh menurut aku sangat penting sekali dari kecil untuk ditanamkan, sehingga ketika dia besar dia paham apapun ujian dunia, apapun yang dia alami di dunia ini ya semuanya hanya sementara gitu. Dan kadang-kadang orang tua suka luput ya soal itu, menganggap kan masih kecil, terlalu berat loh ngajarin gitu ke anak. Nggak bisa, justru dari kecil kita ajarin bahwa kita ini cuma mampir ya nak di dunia, sekarang di dunia nih, nanti kita ada mati segala gitu. Jadi anak tuh dari kecil udah terdoktrin bahwa dunia ini cuma mampir sebentar, nanti ada surga. Dan di gambaran dia dari kecil dia udah kebayang surga itu indahnya kayak apa, sehingga dia punya cita-cita besar yang cita-citanya itu nggak hanya sukses di dunia, tapi lebih sukses yang lebih tinggi lagi, itu apa, surga gitu. Di surga ada Allah, ketemu sama Allah, dan dia yang bisa apa ya, karena dia sudah kita kenalkan Allah dengan sedemikian rupa, sehingga keinginan dia untuk dekat sama Tuhannya, keinginan dia untuk dekat sama para nabi dan para sahabat itu besar juga gitu. Nah, sekarang aku mau coba jawabin satu-satu. Di sini tips dari aku yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan kalau soal musik, memang aku enggak izinin anak aku untuk dengar musik, karena lagi hujan deras. Memang di rumah kami tidak mendengarkan musik, dan aku tidak mengizinkan anak-anakku untuk mendengarkan musik, karena memang tidak akan bisa bersatu. Dan ini menurut pengalaman aku juga ya, karena kalau misalnya lagi ngapal Quran terus denger musik, pasti hafalan aku tuh kayak ambiar gitu, hilang gitu. Dan memang ada beberapa perbedaan pendapat soal musik, tapi aku ambil yang mendingan gak usah musik deh gitu, karena itu benar-benar bisa mengganggu kehusuan kita, dan sangat berpengaruh besar kalau kita pengen menjadikan anak kita para penghafal Quran gitu. Jauhkan mereka dari musik dan dekatkan mereka pada murotal gitu. Dan makanya dan tadi ada yang nanya anak aku homeschooling atau gimana. Iya, anak aku nggak ada yang sekolah formal, jadi mereka dua-duanya itu di rumah tahfiz, hanya menghafal Quran dan hadis dan belajar adab, fikih dan segala macam, semuanya di rumah tahfiz. Nanti insya Allah ambil ijazahnya mau kejar paket aja mau kejar paket aja, kecuali nanti kalau misalnya udah mau ambil kuliah ke Madinah atau apa, baru nanti sekolah yang formal yang itu. Tapi untuk sekolah SD aku memutuskan untuk ambil kejar paket aja, dan memfokuskan anak-anak untuk belajar Quran, belajar hadis, dan belajar adab gitu, biar lebih mateng lah gitu dari kecil. Mungkin baru nanti sekolah yang formal gitu sih. Dan memang tidak mengizinkan anak-anak untuk mendengarkan musik, karena memang sangat berpengaruh sekali kepada hafalan mereka, bahkan bukan hanya kepada hafalan, musik itu juga berpengaruh terhadap bukan adab akhlak, apa ya, kayak cara mereka mengolah perasaan gitu.
karena kan musik ada yang macam-macam ya, ada dangdut, ada rock, ada apa segala macam, dan itu bisa mempengaruhi kita gitu. Jadi kayak aku tuh hati-hati sekali sehingga sampai akhirnya aku stop gitu. Kalaupun mau musik yang nggak ada pakai alat musik, dan itu yang nasyid gitu, nasyidnya pun juga yang Misyari Rashid, bener-bener aku seleksi gitu. Anak-anak nonton TV nggak di rumah, kalau ada yang nanya gitu, anak-anak nonton TV, tapi TV-nya TV dakwah ya, jadi TV Islami. Dan kalau mereka nonton YouTube, aku kasih nonton YouTube, dan mereka cuma nonton di hari Sabtu dan hari Minggu, dan itu nontonnya kartun sih teman-teman ya, film-film kartun. Tapi kan ada tuh yang isinya tuh suaranya itu diganti sama murotal juz 30, juz sama. Jadi kayak Ismail itu kalau nonton TV itu isinya ya murotal 30 ini suaranya, tapi gambarnya misalnya Tayo, nonton apalagi sih misalnya dia kemarin nonton Nemo atau kartun apa, tapi suaranya itu suara murotal, bukan suara percakapan yang asli gitu. Dan alhamdulillah anak aku nggak ada yang protes. Alhamdulillah Ismail nggak pernah protes ya, misalnya kayak pengen nonton kucing apa segala macam, kan tinggal cari aja jus sama anak, terus cari nanti yang dia mau kartun yang mana, kita yang pilihin, kita yang atur, dan harus koordinasi juga sama orang rumah, sama mbak misalnya gitu. Kayak anak-anak udah tahu tuh tontonannya pokoknya yang jus sama, atau mau nonton kartun yang Nusa atau yang Riko, maksudnya kartun-kartun Islami, atau yang jus sama tadi itu. Kan kartunya banyak tuh, ada Tayo, ada yang Hot Wheels, ada yang Dino, ada apa, terserah dia senengnya pengen apa, tapi cari yang emang ada murotal jus amanya. Jadi benar-benar yang dia tonton itu, yang dia terdengar adalah alunan ayat Al-Quran, meskipun yang dia lihat misalnya mobil-mobil atau dinosaurus apa gitu, tapi kan tetap yang didengar itu bukan nggak ada musik sama sekali. Dan yang terdengar ayat-ayat Al-Quran yang selalu membawa keberkahan buat anak gitu. Terus apa lagi ya? Aku ini dulu baca-baca. Mulai usia berapa Umi anak hafal Al-Quran? Kalau Ismail dia dari dia mulai bisa ngomong sih. Iya Dek. Ada yang manggil aku? Ada, kamu kedengeran aja sih. Iya. Udah sana dulu dong. Kamu nggak boleh GR, nanti kamu GR. GR itu apa? GR itu apa ya? Nanti kamu ini GR lah. GR itu nanti kamu ngerasa itu aku ya, terus kamu seneng, nanti kamu ngerasa gimana kan, padahal semuanya titipan Allah, ya kan? Yang bikin pintar siapa? Allah, ya kan? Di situ. Aku iniin ya. Mulai berapa? Kalau Ismail mulai bisa menghafal itu usia ketika dia bisa ngomong. Mulai dari bayi kan selalu dianuin bacaan Al-Quran. Ketika dia udah bisa ngomong itu kita suruh ngikutin gitu. Kayaknya umur hampir 2 tahunan ya. Untuk dia udah mulai bisa baca Al-Ikhlas tuh. Gitu. Jadi ketika dia mulai bisa membaca Al-Quran, di situ kita mulai bisa bicara, di situ kita bisa mulai cekokin dia untuk mau menghafal Al-Quran. Dan memang sekali lagi aku ingetin, jadi ibu itu harus sangat-sangat bawel. Nah, kalau orang tuanya ilmunya masih belum fasih, bagaimana Umi? Jangan khawatir gitu. Dan kita jangan mendoktrin diri kita seperti itu gitu, kayak berarti aku karena aku belum pinter berarti aku nggak ngajarin anakku, ya nggak juga gitu. Kita belajar bareng sama anak gitu. Jadi kayak hal-hal yang mudah aja gitu, hal-hal yang mudah yang bisa kita kasih tahu ke anak. Dan jangan karena merasa kita ilmunya masih kurang terus kita jadi ngajarin anak nggak pede gitu. Karena Allah itu ngasih kemampuan buat kita sebagai ibu. Ketika Allah menitipkan kita anak, ketika Allah mengizinkan kita punya keturunan, begitu juga saat itu Allah memberikan kita kemampuan sebagai ibu untuk mendidik anak kita. Asalkan kita mau dan kita minta dan kita berjuang dan kita memohon pada Allah, dan itu ada pahalanya. Jadi buat teman-teman semuanya jangan pernah ngerasa tapi ilmu saya masih rendah nih, masih belum fasih, belum ini, nanti anak saya gimana. Jangan pernah ngerasa gitu. Insya Allah kita mampu, tinggal minta bantuan sama Allah dan kita mau belajar. Kan kita harus ada waktu-waktu belajar yang nanti kita sampaikan lagi ke anak gitu. Beli buku-buku, hal simple aja deh. Kalau memang aku bingung harus mulai dari mana, oke, kamu mulai dari kamu bacain kisah-kisah dalam Al-Quran ke anak kamu. Itu gampang kan? Nah udah itu aja dulu gitu. Atau kamu beli buku-buku
kisah-kisah dalam Al-Quran, terus kamu bacain sama anak, nanti kan kamu juga dapat ilmunya, plus anak kamu dapat ilmunya gitu. Mulai dari hal-hal yang mudah, maksudnya jangan mikir yang udah jauh gitu, enggak, dari hal-hal yang mudah, karena itu yang aku lakukan gitu. Mulai dari Quran gitu, enggak kemana-mana, dari Quran, baca Quran, anak dengerin, terus nih Allah tuh bilang begini, ternyata di Quran tuh ada kisah ini dek, tuh gini gitu. Jadi kayak di surat Al-Kahfi kan banyak kisah tuh dibacain, oh ternyata ada begini, nanti dia dengerin, kita dapat ilmu dari Quran, anak juga dapat ilmu dari Quran yang lewat kita gitu. Jadi kayak jangan biarkan diri kita rugi karena punya peluang untuk dapat amal jariah yang besar banget ketika kita punya anak, tapi kita sia-siain gitu hanya karena kita merasa kita nggak mampu, hanya karena kita ngerasa kayaknya ilmu saya masih cetek banget nih, mau ngajarin anak juga nggak pede gitu. Jangan gitu, justru kita harus mulai dari yang mudah aja dulu lah gitu, mulai dari baca Quran bareng, anak dengerin, baca hadis apa segala macam bareng. Jadi kayak jangan sia-siakan peluang pahala jariah lewat anak kita yang bisa kita ajarin ke anak gitu kan, ilmu yang kita ajarin ke anak gitu ya. Terus atau baca atau nonton kajian anak dekat kita gitu, Umi lagi kajian gitu misalnya. Jadi kayak aku sering nyetel kajian gitu di TV, nanti anak aku ikut dengerin gitu. Atau misalnya aku abis ikut kajian, biasanya aku ceritain ke anak aku, tadi Umi kajian ya, isinya begini, kata Allah begini, terus kata Rasul begini, terus begini. Jadi kayak, maka tadi aku bilang jadi ibu tuh harus bawel. Dan ketika kita dapat ilmu, itu pun kita harus sampai, kalau aku sih ya, sampein juga ke suami, ke anak gitu. Udah kasih tahu tadi aku kajian gini ke anak pun juga, tadi Umi yang kajian begini gitu. Jadi kayak jangan pernah merasa kita nggak mampu karena ilmu kita masih dikit, karena Allah itu Ar-Rasyid, maha pandai, maha pintar, yang insya Allah bisa memintarkan kita. Dan ketika Allah menitipkan kita anak, begitu juga Allah akan menitipkan kemampuan kita sebagai ibu untuk bisa mendidik anak, untuk bisa mengajari anak, untuk bisa menangkap peluang amal jariah yang Allah berikan ketika Allah mengizinkan kita hamil dan melahirkan anak-anak kita gitu ya. Oke. Ada yang nanya bapaknya Ismail, saya nggak mau jawab ya bapaknya kecuali bapaknya yang sekarang, Kang Andre. Kalau yang dulu maafkan, saya nggak mau jawab. Dari hamil harus gimana? Dari hamil itu udah mulai memang harus baca Quran setiap hari ya gitu, dan harus ditambah lagi dan ajak komunikasi. Kalau aku sih dulu waktu dari hamil udah bawel ke anak gitu kan, nanti kamu ini ya nak gitu. Jadi kayak dari kecil udah sering diajakin komunikasi dan sering-sering didoakan gitu. Iya, bonding sama anak yang masih dalam kandungan. Tadi ada main HP dan YouTube, iya aku bolehin Sabtu Minggu, tapi dengan tontonan yang aku atur gitu kan, aku atur dan kontrol terus gitu. Karena gimana pun juga sekarang kan memang zamannya media internet apa ya, aku juga nggak pengen anak aku gaptek gitu kan. Terus nanti kan di zamannya dia mungkin lebih canggih lagi, jadi kayak tetap aku kenalin sih gitu, tapi dengan kontrol yang sangat ketat gitu. Dan dia udah tahu kayak misalnya kayak kemarin kita lagi di hotel terus nonton TV, terus ada musiknya, sama dia dimatiin, dikecilin, nggak mau dengerin musiknya. Begitu dia rela untuk nggak dengar suaranya, hanya lihat gambarnya demi untuk misalnya nggak dengar musiknya. Atau ketika ada hal-hal yang tontonan yang misalnya ada gebuk-gebuk apa, dia nggak mau, aku nggak mau gitu. Kayak dia tuh udah punya filter karena dibiasakan dari kecil gitu sih. Nah, terus apa lagi ya? Udah Isa. Terus kalau udah campur aduk musik dikembalikan ke tauhid bagaimana ya mumpung masih SD? Ya kitanya harus mulai kasih tahu ke anak gitu. Mulai sekarang kita nggak denger musik ya, nah soalnya tidak akan bersatu antara musik dan Al-Quran gitu. Dan aku sih waktu itu kasih tunjukin ke anak aku videonya Mufti Meng tentang musik itu adalah Qurannya setan kalau bahasanya dia ya, maksudnya kayak kitabnya setan. Jadi kayak berkaitan erat banget dengan setan gitu. Dan aku suruh anak aku nonton. Jadi kayak kalau misalnya kita dengerin Al-Quran yang bener nih gitu, jangan dicampurin sama musik ya nak. Jadi kayak itu sebenarnya membantu. Makanya kayak
sebagai orang tua tuh kita harus punya tontonan-tontonan yang bisa kasih tahu ke anak juga sih kalau aku ya, kayak Nina gitu. Terus di video Mufti Meng itu bagus banget, itu kayak di YouTube-nya Lampu Islam deh waktu itu aku lihat. Dan dari situ apalagi anaknya udah SD, insya Allah lebih paham kan ketika ditunjukin bahwa betapa bahayanya pengaruh musik ketika kita mau menghafalkan Quran atau ketika kita mau dekat sama Quran, itu akan sangat susah sekali gitu. Jadi mungkin bisa dicoba juga. Dan bagaimana kalau parenting tidak searah dengan suami? Tetap bertahankan yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul, tapi jangan ada perdebatan dengan suami. Kayak misalnya kayak aku sama mantan suami kan beda banget tuh gitu, aku maunya gimana, dia maunya gimana gitu, sama yang bapaknya Ismail misalnya. Tapi ya kitanya harus kuat gitu, maksudnya kayak kuat bukan berarti untuk mendebat ketika suami mengajar misalnya bapaknya anak-anak mau mengajarkan yang gak baik gitu, tapi kita harus kuat untuk mendoktrin anak kita bahwa kata Allah, kata Rasul begini, dan kasih tahu ke anak tentang bukti-buktinya, kayak nih di Quran ada di surat ini, nih di hadisnya ini gitu. Bahkan kalau soal hadis aku tuh udah anak aku alhamdulillah sudah paham, kayak kalau aku bacain kitab At-Tazkirah dia tuh bilang, Umi yang soheh ya, karena aku tuh selalu bilang kalau lagi baca bareng, tunggu Umi cariin dulu yang soheh, kalau nggak soheh Umi nggak mau. Oh ini hadisnya doif nih, jangan dibaca nih, nggak bener berarti ini tentang berita yang ini nih gitu, berita tentang neraka yang ini jangan. Jadi kayak ngasih tahu anak hadis mana yang bisa dia pakai, mana yang enggak gitu. Mahal nggak sih sekolahnya? Pengen kalau di tahfiz tempat aku gratis nggak bayar gitu. Siapa Kori yang teteh dan anak suka? Kori siapa ya? Syari Rashid kali ya gitu. Syari Rashid aku suka banget, masya Allah. Terus saya di rumah nggak denger musik, tapi tetangga dengerin musik suaranya kenceng. Ya udah biarin aja, kamu setel aja murotal. Nggak usah dipikirin. Dan namanya juga tetangga, tetap harus berbuat baik, dan ya kamu dengerin murotal aja di rumah lah, nanti kan jadi nggak kedengeran gitu. Kalau tolong di save ya Kang. Iya, tadi Kang Andre juga udah bilang dia lagi masih di restonya. Dia bilang nanti di save ya yang gitu. Jadi nanti aku save di sini biar semuanya bisa pada manfaatnya, dan yang ada baiknya silahkan dicontoh. Kalau yang nggak ada jangan, kalau nggak baik tolong jangan dicontoh, dan mohon maaf gitu. Anak saya umur 3 tahun, bagaimana cara bisa mulainya lagi? Karena dia terbiasa nonton YouTube. Bisa gitu ya, tinggal dari kitanya aja ibu-ibu. Kitanya aja yang bener-bener harus bisa, harus tega, dan harus ngasih tahu ke anak mana tontonan yang baik, mana yang nggak baik. Dan lagi-lagi aku harus tekanin lagi ke teman-teman semuanya untuk ngingetin ke anak bahwa kayak ini mata titipan, ini lisan titipan, tangan titipan, dan ingetin mereka tentang bahwa ini semua dari Allah, dan kita harus jaga ini supaya nanti ketika meninggal nanti diminta pertanggungjawaban, nanti ada surga neraka. Itu tuh harus dikasih tahu dulu ke anak. Kalau misalnya enggak, main larang-larang aja, dan kita kasih taunya enggak yang ke akhirat, nanti endingnya pasti salah gitu. Endingnya pasti malah beribet, karena anak akan punya jawaban-jawaban yang membuat dia bisa bikin kita luluh gitu. Makanya kita harus punya ilmu, harus bisa doktrinin dulu, apalagi anaknya masih 3 tahun tuh masih kecil ya, masih bisa banget tuh didoktrin bahwa kasih tahu tentang Allah, kasih tahu tentang Rasul, bahwa ketika dia nonton YouTube sekarang dirubah karena ada tontonan-tontonan yang bisa lebih membuat dia lebih baik lagi, kayak nonton yang ini aja, yang ini bagus soalnya nanti bisa. Pinter-pinter kita aja sebenarnya gitu. Sekarang nontonnya ini ya gitu. Itu ayat ini dapat hadiahnya dari Allah. Nanti kalau dan kasih reward, kayak tontonnya sekarang ganti ini ya kalau kamu bisa nanti Umi kasih hadiah gitu. Hadiahnya apa? Kayak apa? Anak kecil kan kasih hal kecil juga seneng gitu. Yang penting hadiah gitu kan. Dan itu mungkin bisa dicoba gitu. Mumpung masih 3 tahun gitu, dan
terbiasa dengan YouTubean, aku juga YouTubean kok gitu, Sabtu Minggu aku kasih gitu, tapi memang aku kontrol gitu. Dan sebelumnya tuh udah didoktrin gitu bahwa nanti mata ini dia akan diminta pertanggungjawaban. Tapi emang anak kecil gimana caranya ngasih tahu bahwa nanti ini akan, dia kan nggak nyampe. Ya kitanya sebagai ibu gitu yang udah mulai mengalihkan, kalau dia nonton itu jangan nontonnya yang ini gitu, nanti dia nggak, aku main ini dia nangis, enggak mau yang ini ya, yang ini kitanya harus kekeh nyekokin dianya, enggak, nontonnya yang ini aja. Kalau nontonnya nggak boleh dia nangis apa, enggak, ini ya ini gitu. Kadang-kadang kita harus tegas sampai akhirnya dia mulai terbiasa dan mulai nggak mau nonton yang lain kecuali yang kita pilihin, kecuali yang udah terbiasa dia tonton gitu. Dan kalau memang udah salah di awal, jangan langsung hopeless, langsung ya saya udah salah nih, telat apa, enggak ada yang telat. Tinggal kita kesiapan kita aja untuk bisa tega, untuk bisa sabar karena salah kita juga. Misalnya dulu ngebiarin dia untuk nonton tontonan yang mungkin nggak yang mendatangkan pahala atau mendatangkan kebaikan buat dia gitu, dan minta terus sama Allah dimudahkan gitu ya. Pakai hal-hal yang sederhana aja gitu yang bikin dia mengalihkan, nonton yang ini aja deh, ini lebih seru. Ini sebenarnya pinter, menurut aku sih ya, pinter-pinter kita sebagai ibu melakukan dialog yang membuat anak itu tertarik gitu sama kita. Ini aja nah, yang itu lihat tuh lucu banget nih, lo tuh apalagi ini Al-Quran nih gini, ada ingat ini surat ini yuk barengan, Yomi tahu loh ini surat apa nih ini ya. Jadi kayak kasih tontonan bacaan juz amma itu, terus kita nganuin juz ammanya gitu kan, terus ada gambar-gambar apanya gitu misalnya di situ bisa. Dan kalau 3 tahun kayaknya belum bisa dilarang untuk Sabtu Minggu gitu ya, tapi mulai harus bisa tega gitu untuk yang memilihkan yang boleh nonton tapi semau Umi ya gitu kan, harus aturannya Umi gitu. Setiap hari soalnya di 4 tahun bisa hafal juz amma tuh gitu, dan jangan dibikin kecanduan, didampingi gitu ya. Terus kayaknya udah azan Isya teman-teman. Ini kayaknya banyak yang tetangganya suka nyetel musik dangdut ya. Bagaimana cara mengajarkan anak ngaji dan cara mengajarkan anak hafal Al-Quran? Cara mengajar anak ngaji, ya kitanya ngaji dulu pertama. Doa dulu deh sama Allah, minta dimudahkan untuk beri anak-anak kita supaya bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dan mengajarkannya. Doain dari dia kecil biar nanti dikabulin sama Allah sampai dia besar. Sampai akhir usia dia insyaallah. Nah, lalu ajarkan dari hal-hal yang mudah, dari huruf hijaiyah gitu. Aku ngajarin anakku ngaji dari huruf hijaiyah dulu gitu. Terus lama-lama ke Iqra, atau sekarang udah ada Al-Quran pemula, itu enak banget, udah nggak perlu Iqra lagi. Jadi di Al-Quran itu udah ada dari yang step dari awal sampai bisa baca Al-Quran gitu. Dan Ismail pakai itu sih, pakai Al-Quran pemula ya. Dan cara mengajarkan anak menghafal Al-Quran, kita kudu bawelnya tuh gimana ya, kita ngajarin dia surat-surat itu dulu gitu. Atau ketika misalnya di rumah tahfiz, ya dia misalnya pagi sampai sore rumah tahfiz, kan rumah tahfiz sampai rumah dicek lagi hafalannya gitu. Dan anak harus lihat kita pun ngafal Quran, anak harus lihat kita pun ngaji Quran, anak harus lihat kita baca Quran gitu. Jangan kita nyuruh-nyuruh anak ngaji, nyuruh-nyuruh anak ngafal Quran, nyuruh-nyuruh anak untuk senang baca Quran tapi kitanya enggak gitu. Enggak boleh begitu, karena tetap cara mengajarkan terbaik adalah dengan kitanya melakukan dulu, baru nanti si anak dengan sendirinya akan ikutan gitu ya teman-teman. Kayaknya suara aku udah mulai mau aus. Nokia apa kabar? Nokia alhamdulillah baik, sudah 13 tahun. Alhamdulillah sudah bercadar, walaupun kadang-kadang masih setengah cadar. Tapi alhamdulillah sudah mau bercadar, dan alhamdulillah sudah sekarang dia masuk 10 juz. Doain mudah-mudahan bisa tahun depan, mudah-mudahan bisa 30 juz. Pengennya sih targetnya tahun ini bisa selesai 30 juz. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Gitu, begitupun juga Ismail kemarin sih bilang udah ya belum mungkin sih ya juz 30-nya, tapi oke lah, maksudnya udah mulai dia lagi memungkinkan juz ammanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dia juga jadi hafiz Quran, dan alhamdulillah dia hafal ayat ruqyah. Bahkan aku juga lagi pengen banget untuk mengkader dia jadi ruqyah gitu ya, proki cilik
karena dia memang beberapa kali teman-teman yang datang ke rumah dan ada gangguan. Dan karena dia mungkin saking seringnya lihat aku ruqyah dan lihat Ustadz Faizan, lihat Ustadz Nay gitu kan ruqyah, dan dia kayak pengen banget juga bisa bantu orang lewat membacakan ayat ruqyah. Akhirnya dia hafal ayat ruqyah dan dia tahu cara-cara ruqyah gitu. Dan Masya Allah anak kecil belum ada dosa ruqyah, otomatis ruqyahnya kan dahsyat banget gitu. Makanya aku juga seneng kalau lagi dibantu ruqyah sama Ismail. Doain semoga Ismail, ditanya juga aku pengen bisa bantu ruqyah orang gitu. Itu aku udah cita-citanya mulia buat aku ya, maksudnya kayak Masya Allah gitu. Jadi doain mudah-mudahan dia bisa bantu banyak orang gitu ya. Kayaknya udah dulu ya teman-teman, karena udah Isya juga dan masih banyak hal yang mau dilakukan. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang tidak berkenan. Pokoknya yang baik datangnya dari Allah dan silahkan dilakukan di tempat kalian. Boleh dipraktekkan, boleh diamalkan, boleh dicontoh. Tapi kalau ada yang gak baik yang datangnya dari setan, dan itu jangan dicontoh. Dari saya juga, burukan-burukan jangan dicontoh. Kita saling menyemangati, menasehati, dan mendoakan dalam kebaikan. Saya di sini juga masih berjuang untuk terus memperbaiki diri. Dosa saya banyak, kelemahan saya banyak, kekurangan saya banyak. Tapi mudah-mudahan apa yang ada bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa menambah amal pahala saya di akhirat. Terima kasih sudah terus support saya dan Kang Andre. Doakan kami mudah-mudahan bisa sampai surga bareng. Doain aku bisa nambah anak lagi, anaknya dari Kang Andre. Mudah-mudahan tahun ini Allah kasih hamil anaknya Kang Andre. Doain ya teman-teman semuanya, doain menjadi pernikahan yang sampai surga. Dan aku doain semuanya yang ikut live hari ini, kalau yang punya anak, Allah jadikan ibu yang salihah, yang bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah, yang bisa menjadikan dirinya peluang pahala amal jariah dari anak-anaknya dengan ilmu yang Allah berikan dan dimudahkan untuk mengajarkannya. Dan buat teman-teman yang belum punya anak, aku doain mudah-mudahan tahun ini Allah kasih kehamilan, Allah kasih keturunan yang soleh dan solihah. Buat teman-teman yang belum menikah, saya doakan mudah-mudahan tahun ini Allah datangkan jodohnya, Allah berikan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah, yang langgeng sampai surga. Dan buat yang sakit, aku doakan semoga Allah kasih kesembuhan. Buat yang kena gangguan jin, aku doakan mudah-mudahan Allah bantu keluarkan semuanya. Yang terkena sihir, yang ada jenazah, jin khodam, semuanya Allah keluarkan. Yang lagi terlilit hutang, semoga Allah datangkan rezeki yang tak terduga sehingga bisa melunasi hutang-hutangnya dalam waktu dekat. Yang lagi sedih, semoga Allah datangkan berita kabar bahagia yang membuat hatinya senang sehingga dia lupakan kesedihannya. Buat yang lagi marah ada keselak tadi aku nahan emosi. Ada ujian marah hari ini. Yang lagi marah mudah-mudahan Allah redamkan dengan berbagai macam hal yang bisa membuatnya untuk rela ikhlas dan memaafkan kejadian yang terjadi gitu. Dan aku doakan mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di live IG pada malam hari ini, Allah kumpulkan kita bersama-sama di dalam surga. Allah berkahi sisa usia kita, Allah mudahkan kita dalam beribadah dan mudahkan kita dalam menikmati ibadah, Allah mudahkan kita dalam beramal soleh, dan Allah tidak hanya mengumpulkan kita di live IG malam ini tapi juga di dalam surga. Barakallahu fikum buat semuanya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan. Assalamualaikum. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum semuanya.